Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri untuk episode malam ini Selasa 20 Juli 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Terlihat di sini di rumah sakit Pak Arman lagi menemani istrinya. Dia juga sambil ngomong dan istrinya juga belum sadar. Tiba-tiba datanglah si Nurus Tunjung si alias si Hidet Atel dan dia menanyakan kepada Pak Arman bagaimana keadaan Budiana. Pak Arman kata si alias si Hidet Atel. Pak Arman bukannya menjawab, dia malah geram kepada si Nurus Tunjung si alias si Hidet Atel. Tiba-tiba datanglah sekretarisnya Pak Arman. Lalu sekretarisnya Pak Arman juga dia ngomong, Pak Arman sekarang itu waktunya meeting sama perusahaan Rama Buana, kata sekretarisnya Pak Arman. Lalu Pak Arman juga ngomong dalam hatinya, saya tidak mau urusan lagi sama perusahaan itu karena sekarang sudah tidak penting lagi, kata Pak Arman dalam batinnya. Dan juga Dewa itu bukan anak kandung saya sebenarnya, kata Pak Arman dalam batinnya. Lalu Pak Arman juga ngomong kepada sekretarisnya, pokoknya kamu aja yang menghandle meeting itu, kata Pak Arman kepada sekretarisnya. Lalu sekretarisnya juga dia pergi dari rumah sakit itu. Lalu di sisi lain di rumahnya Nana sekarang dia buka cateringan. Alhamdulillah cateringan dia juga lancar, banyak yang pesan karena lewat telepon. Di sini juga terlihat Nana juga dia sibuk mengangkat telepon karena banyak pesanan. Lalu Dewa juga tidak tinggal diam, dia juga telepon kawan-kawannya kalau ada kerjaan untuk dirinya. Lalu terlihat di sisi lain di sini Pasha dia lagi memarahin si Brokoko Kroni karena si Brokoko Kroni dia merendahkan terus Pak Dewa. Dia tidak terima dan si Brokoko Kroni juga dihajar oleh Pasha. Pasha sangat geram banget kepada si Brokoko Kroni. Dan Pasha juga ngomong kepada si Lipia, kamu pokoknya Lipia jangan membantu dan membela si Roni ini, suami kamu. Pokoknya sekali lagi kamu merendahkan Pak Dewa, saya akan hajar lagi kamu, kata Pasha kepada si Brokoko Kroni. Terlihat Pasha juga sangat geram kepada si Brokoko Kroni. Lalu keesok harinya di sini pagi-pagi mau sarapan pagi, Neratu dia sambil nangis, dia tidak mau makan karena dia ingat terus sama Dewa dan Nana. Di sini juga terlihat Pasha juga sangat kaget dan menghampiri dan sambil memeluk Neratu. Lalu dia ngomong sama Neratu, pokoknya Nek saya janji akan membawa Dewa dan Nana ke rumah ini lagi, kata Pasha kepada Neratu. Pokoknya saya akan berusaha bagaimanapun caranya supaya Pak Dewa bisa tinggal lagi di rumah ini. Sekarang nenek makan, kata Pasha kepada Neratu. Tiba-tiba lagi ngomong datanglah si Brokoko Kroni. Si Ronai lagi dia ngomong, pokoknya Nek kalau nggak bisa Pak Dewa Dewa itu jangan sampai masuk lagi ke keluarga ini karena dia sudah mencemarkan nama baik keluarga Rama Buana, kata si Brokoko Kroni. Terlihat Neratu juga sangat geram kepada si Roni. Kamu itu ngomong apa Roni? Kamu juga bukan keluarga Dewa Buana. Kalau kamu masih ngomong itu saya usir kamu dari sini, kata Neratu sambil pergi meninggalkan meja makan. Setelah Neratu pergi dari meja makan itu, terlihat Pasha juga sangat geram kepada si Ronai dan sambil menunjuk kena mukanya. Pokoknya kalau terdengar sama telinga saya kamu merendahkan Pak Dewa dan menghina Pak Dewa, kamu akan saya tendang dari rumah ini Roni, kata Pasha kepada si Brokoko Kroni. Si Ronai juga tidak bisa melawan. Lalu di sisi lain terlihat Nana yang sudah pulang, dia udah belanja untuk cateringannya, yang pesan cateringan. Tiba-tiba di tengah jalan mobilnya mogol. Lalu kelihatan di sini juga Nanda dan Lula juga sangat panik dan Nana juga ngomong kepada Lula, kita pindah aja ke mobil taksi, kita nyegat mobil taksi, kata Nana kepada Lula. Pas Lula mau menjawab tiba-tiba ada mobil Pasha. Singkat cerita Pasha juga dia menolong Nana dan Lula.
Lalu barang cateringan juga dimasukkan ke mobilnya Pasha dan sudah beres Pasha yang memasukkannya. Nana dan Lula juga dia sangat senang dibantu oleh Pasha. Dan Pasha juga sudah memasukkan barang-barangnya Nana dan Lula. Dia juga langsung menelepon montir. Dia sudah menelepon montir, dia juga berangkat untuk mengantarkan Nana dan Lula ke rumahnya. Lalu di sisi lain di rumahnya Nana, Dewa lagi ngobrol sama Bu Farah. Dewa juga ngomong sama mamanya, "Ma, saya belum dapat kerjaan," kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu terlihat pas dia lagi ngobrol, tiba-tiba datanglah Nana yang sudah belanja dan disusul oleh Lula. Dan dia dikagetkan lagi disusul oleh Pasha. Lalu Dewa juga menanyakan kepada Nana dan Lula kenapa Pasha bisa ke sini. Kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita, Pasha juga membantu Dewa, Nana dan Lula mengantarkan barang-barang itu ke dapur. Pas sudah di dapur udah beres, Pasha juga ngomong kepada Pak Dewa. "Saya mau ngomong sama Pak Dewa. Saya tidak bisa mengelola perusahaan Papa Rama Buana, Pak Dewa. Pak Dewa pokoknya kembali lagi ke rumah itu," kata Pasha kepada Dewa. Lalu Dewa juga menjawab, "Tidak mungkin, tidak bisa Pasha. Saya tidak mau berurusan lagi sama keluarga Rama Buana," kata Dewa kepada Pasha. Pasha di sini cuman dia tersenyum dan dia juga ngomong lagi kepada Dewa, "Pokoknya saya Pak Dewa akan terus membujuk Pak Dewa supaya Pak Dewa dan Bu Nana kembali lagi ke semula," kata Pasha kepada Dewa. Lalu Dewa juga menjawab kepada Pasha, "Pokoknya saya tidak mungkin kembali lagi ke sana Pasha. Pokoknya kamu harus benar-benar mengurus perusahaan Papa Rama Buana," kata Dewa kepada Pasha. Di sini juga terjadilah cekcok antara Pasha dan Dewa. "Pokoknya saya akan terus sampai kapanpun akan membujuk Pak Dewa supaya bisa kembali lagi ke rumah yang dulu. Karena Nenek Ratu sekarang sakit-sakitan teringat terus sama Pak Dewa dan Bu Nana," kata Pasha kepada Dewa. Di sini juga Dewa dan Nana juga sangat kaget pas Pasha mengatakan bahwa Nenek Ratu sakit-sakitan tidak mau makan. Besar kemungkinan Dewa juga dan Nana dan Bu Farah dan Lula juga akan kembali ke rumah Nenek Ratu. Karena Nenek Ratu yang akan menyusul ke rumahnya Nana. Dan besar kemungkinan juga kebohongan Pak Arman juga akan segera terungkap bahwa Dewa itu bukan anaknya dia, tapi melainkan anak asli dari Rama Buana sama Bu Farah. Nah, itulah ulasan buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Selasa 20 Juli 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.